You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Bapak Surgawi, terima kasih banyak kami boleh kembali dikumpulkan. Semua adalah karena kasih dan anugerah Tuhan. Kalau sebentar kami akan bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu, kami mohon Tuhan bukalah hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami, agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Kami menyerahkan sesi ini, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Kak Alex akan coba share satu PowerPoint yang saya siapkan untuk sesi kita. Hari ini kita bicara tentang I am special in God's eyes, ya. Nah, teman-teman, pertanyaan sepanjang zaman yang manusia suka tanya itu apa? Ini loh, pertanyaan tentang who am I? Siapakah saya? Wah, katanya kalau kita bisa jawab pertanyaan itu, kita survive dalam hidup. Maka kalau kita pikir-pikir, emang pertanyaan ini who am I ini nanyain apa sih? Begitu ya. Nah, pertanyaan ini adalah pertanyaan identitas. Siapakah saya? Nah, paling gampang begini. Kalau kalian belajar bahasa Inggris, ada 3 tensesnya kan? Past, present, and future. Maka pertanyaan who am I ini berkaitan dengan manusia bertanya ya. Pertama, saya ini datangnya dari mana? Nah, ini pertanyaan tentang past. Where do I come from? Lalu yang kedua, pertanyaan tentang present. Lalu ngapain saya di sini? Untuk apa saya di sini? Dan pertanyaan ketiga adalah pertanyaan tentang future. Manusia bertanya, mau kemanakah hidup saya? Nah, teman-teman, kalau kita bisa dengan baik menjawab pertanyaan ini, wah, kita survive di dalam hidup ya. Nah, sayangnya tidak banyak yang bisa menjawab pertanyaan ini dengan tepat. Makanya, kalau orang nggak bisa jawab pertanyaan tentang dirinya, saya ini siapa sih? Saya ini ngapain sih di sini? Akhirnya terjadi apa? Krisis identitas. Wah, katanya ini generasi yang sedang mengalami krisis identitas, nggak tahu siapa dirinya. Teman-teman tahu nggak? Di Jepang, katanya itu negara maju banget ya. Tapi waktu Kak Alex baca data-datanya, salah satu yang menyedihkan adalah apa? Banyak sekali bunuh diri. Salah satu yang tertinggi di dunia itu ada di Jepang. Satu hari negara maju ini, katanya dari data yang bunuh diri itu sampai 89 orang. Loh, kenapa? Kenapa sampai bunuh diri? Kenapa sampai akhirnya mengakhiri hidup? Ternyata kalau kita pelajari juga dari data itu, ternyata 50% dari yang bunuh diri itu adalah anak-anak remaja. Lalu kemudian mereka tulis surat lah gitu ya. Terus bilang, oh papa mama, saya nggak tahu ngapain saya hidup. Saya nggak tahu di sekolah saya dibully. Saya nggak punya teman. Papa mama sibuk. Ya udahlah, saya mengakhiri hidup. Dia nggak tahu ngapain di sini. Wah, ngeri banget teman-temanku, adik-adikku. Kalau kita hidup nggak tahu apa yang menjadi tujuan hidup kita. Ingat 3 pertanyaan tadi ya. Saya ini dari mana sih? Saya ini ngapain sih di sini? Saya ini mau kemana? Nah, bayangkan kalau kita tidak mendapatkan jawaban ini. Maka inilah generasi yang krisis identitas. Tapi menariknya, nah ini begini ya. Kalau kalian sekarang beli benda elektronik, teman-teman. Kalau beli benda elektronik itu maka biasanya disertai sama buku manual, buku panduan. Siapa yang ngeluarin buku manualnya? Nah, tentunya pabriknya. Yang mengeluarkan buku manual, yang paling tahu itu benda apa, tujuannya apa, ngapain dicipta, siapa? Penciptanya.
Makanya sedih sekali kalau generasi ini bertanya tentang dirinya, siapakah saya, tapi tidak bertanya kepada penciptanya. Harusnya kan kalau kita mau tahu, ngapain sih saya di sini? Buat apa saya hidup? Hidup saya mau kemana? Tanyalah kepada yang menciptakan kita. Dan itu kalimat Alkitab di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-12, ayatnya yang pertama, 1a. Remember your creator in the days of your youth. Dalam bahasa Indonesia, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Kenapa ya pada masa muda disuruh ingat pencipta? Karena banyak orang muda nggak ingat Tuhan. Kalau udah tua, kayaknya otomatis gitu ya. Wah, ingat aduh Tuhan. Karena takut mati kali ya. Tapi banyak orang muda merasa, oh saya masih muda, saya masih kuat, umur saya masih panjang. Maka ketika Alkitab memberikan kita pesan, ingatlah penciptamu. Ayo, mau tahu nggak kita hidup untuk apa? Mau tahu nggak ngapain saya di sini? Tanya sama pencipta kita. Apakah Tuhan kita itu ciptain kita iseng-iseng? Aduh, Tuhan gak ada kerjaan di surga. Bikin Alex Enggak dong. Kalau Tuhan ciptakan kita, maka itu adalah sesuatu yang luar biasa. Karena itu, kita bisa berkata seperti tema hari ini ya. I am special in God's eyes. Teman-teman, what make us special? What makes you special? Nah, Kak Alex ingin aja kita lihat sama-sama data yang dinyatakan atau fakta yang dinyatakan di dalam Alkitab sejak kitab Kejadian. Ingat ya, kitab Kejadian mencatat awal mula segala sesuatu, termasuk awal mulanya manusia. Nah, makanya mesti rajin-rajin baca buku manualnya ya. Wah, kalau kita ini manusia yang diciptakan oleh Allah, maka ingat kita punya buku manual ya. Tebal juga ya. Namanya Alkitab. Rajin baca nggak? Kalau kamu baca, kamu jadi tahu ngapain saya dicipta. Tuhan ngapain, kenapa Tuhan tempatkan saya di sekolah, di keluarga, di dalam dunia ini. Apa yang membuat kita spesial? Nah, kita lihat ya. Sejak kitab Kejadian, Allah menciptakan kita. Maka perhatikan Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi Allah yang menciptakan kita. Kalau ditanya, dari mana saya datang? Apakah saya dari monyet, hasil evolusi? Oh, kita langsung bilang, ada ayatnya. Where do I come from? Saya dicipta oleh Allah. Ngapain saya di sini? Ya pastinya memenuhi kehendak Allah. Dan mau kemana hidup saya? Mau mencapai apa yang Tuhan mau. Wih, begitu dong ya. Jangan jadi remaja, jadi anak-anak yang cari tahu tentang dirinya dari mana. Buka bintang minggu ini. Oh, kamu Capricornus. Oh, jangan deket-deket sama Pisces. Dia ikan, nanti lu basah. Itu mah bodoh ya. Masa cari tahu tentang hidupnya ke bintang? Ayo, siapa yang masih suka baca-baca begitu? Tinggalkan. Itu bukan apa yang Tuhan mau. Ada lagi percayanya, oh ini tahun kebo. Oh besok masuk tahun macan. Oh sio gua macan nih. Gua berjaya di minggu ini, di tahun ini. Hei, hidupmu bukan tergantung hewan. Hidupmu diciptakan oleh Allah. Kamu gambar Allah. Alkitab dalam bahasa Inggris menggunakan istilah yang menarik. So God created man in His own image. Itu istilah yang dipakai. In His own image, He created him male and female. Sehingga perhatikan, yang laki-laki, yang perempuan. She is a girl. God made her too. I am a boy. God made me. Jadi kita itu ciptaan Allah. Yang laki-laki, yang perempuan. Ada bedanya? Ada. Tuhan tuh kreatif luar biasa teman-teman ya. Nggak ada dari kita yang diciptakan sama. Bahkan kembar yang namanya identik pun pasti ada bedanya. Karena itu Kak Alex mengutip kalimat dari pendeta Rick Warren. Dia bilang begini, you need to realize that God has made you different. And then
Thank Him for your differences. Kita harusnya bersyukur sebagai gambar Allah. Kita diciptakan oleh Allah berbeda dan kita bersyukur untuk perbedaan itu. Karena Tuhan yang menciptakan kita. Nah, ini sekarang yang jadi masalah adik-adikku, teman-temanku, bahwa manusia selalu mikir, oh saya ciptaan Allah. Tetapi dunia juga menawarkan konsep-konsepnya. Gimana dunia punya konsep? Konsep dunia sama konsep Alkitab, khususnya mengenai identitas, itu beda banget. Contoh, Alkitab bicara lebih banyak tentang nilai diri. Sementara dunia bicara apa yang kelihatan di luar. Jadi coba, yang namanya cantik yang mana nih? Yang mana yang namanya cantik? Wah, manusia itu nggak pernah puas. Ada yang mau model Amerika, ada yang model Korea. Jadi lihat aja ya, matanya itu orang yang sama bisa. Jadi kenapa? Kamu cantik itu, atau ganteng itu, atau sukses itu tergantung apa? Tergantung yang dunia katakan. Kak Alex dulu belajarnya waktu kuliah tuh belajar iklan. Ya, nah menarik tuh kalau iklan. Teman-teman tahu nggak? Ternyata iklan itu mempengaruhi persepsi orang. Karena setiap orang punya persepsi tentang kecantikan. Jadi zaman dulu, tanya sama papa mamamu. Papa mama dulu kalau cewek cantik itu gimana? Wah, yang ditampilkan di iklan cewek cantik itu apa? Rambutnya panjang, warna hitam. Wah, itu konsepnya orang Indonesia dulu tentang cantik. Nah, sekarang beda lagi. Cantik itu ya kalau agak bule-bule dikit, kalau sekarang agak Korea-Koreaan begitu ya. Jadi dunia selalu menawarkan konsep yang berubah-ubah. Hari ini yang cantik tuh kayak begini, besok yang cantik tuh kayak begitu. Sehingga tidak heran ya kalau sekarang tuh ya K-beauty, wah Korean beauty di mana-mana. Kosmetiknya dipakai gitu ya. Yang ganteng tuh kayak apa? Wah, yang nggak berjerawat. Teman-teman, dulu Kak Alex ingat ya. Waktu awal-awal tuh Kak Alex jerawatan tuh SD kali ya. SD kelas 6 ya. Wih, waktu jerawatan tuh malunya luar biasa. Kan dari dulu selalu konsepnya apa? Yang ganteng tidak berjerawat. Wih, kenapa? Karena kita melihat dunia memberikan kepada kita semua nilai-nilai yang belum tentu itu yang terbaik. Karena dunia hanya melihat rupa. Wah, kayak sebuah lagu ya. Walau dunia melihat rupa, namun kau memandangku. Nah, Kak Alex cerita nih ya. Satu waktu itu ada satu anak datang sama Kak Alex. Dan dia cerita gini ya. Ini anak remaja. Dia bilang, Kak, saya kesel Kak. Saya bilang, kenapa kamu kesel? Kak Alex, masa saya dibilang jelek? Pas Kak Alex lihat emang rada jelek sih gitu ya. Tapi kemudian waktu itu saya tanya sama dia, siapa yang bilang kamu jelek? Teman saya Kak. Saya diolok-olok di sekolah karena ternyata dia jerawatan ya. Dia udah SMP sih waktu itu, dia jerawatan. Jadi kemudian anaknya pendek gitu ya. Jadi akhirnya tuh teman-temannya ngomongnya jelek lu, jelek lu. Nah kemudian Kak Alex ingatkan sama dia. Saya bilang sama dia, kata siapa kamu jelek? Kata teman-teman Kak. Sekarang kamu harus punya konsep yang benar. Lihat apa kata Tuhan untuk kamu. Lalu kami sama-sama baca ayat ini teman-teman. Yesaya 43 ayat 4. Perhatikan ya. Kak Alex ajak dia baca. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Ayat ini dituliskan oleh Yesaya, Tuhan sampaikan kepada Israel. Tetapi buat kita, anak-anak Tuhan yang percaya pada Yesus, kita Israel yang baru, maka ayat yang sama berlaku buat kita. Saya bacakan lagi buat dia. Oleh karena engkau berharga di mataku. Kak Alex minta, ganti kata engkau. Coba kamu yang baca, ganti pakai namamu. Anggapnya namanya Alex ya, saya nggak usah kasih tahu namanya ya. Lalu kemudian dia baca, oleh karena Alex berharga di mataku. Wih, saya bilang, siapa yang bilang kamu berharga? Tuhan Kak, ayatnya bilang gitu. Sekarang kamu pilih, mau percaya temanmu
Temanmu bilang jelek lu, emangnya kenapa ya? Kalau orang ngomong begitu kayaknya gini, lu jelek mati aja gitu. Ih, serem amat. Manusia bisa punya konsep, lalu jelek secara dunia, aduh muka lu tuh, aduh nggak masuk deh hitungan. Tetapi ingat, Alkitab berkata, Tuhan pencipta kita berkata, engkau berharga di mataku. So what makes you special? God Himself. Because He created you as His precious. You are so precious to God. Never underestimate yourself. Jangan merendahkan dirimu sendiri. Karena kadang-kadang kita yang begitu ya. Begitu orang bilang jelek lu, sana bilang jelek, lama-lama dia bilang, iya waktu lihat kaca, bener Tuhan gue jelek, baru mulai marah-marah. Wah, ada yang kayak gitu tuh. Terus mulai marahnya sama siapa? Marahnya papa mama. Papa sih jelek, mama sih jelek, jadi gue jelek. Sebenarnya secara nggak langsung dia mau marahin siapa? Tuhan. Tuhan kenapa ciptain papaku jelek begitu, mamaku jelek begitu, gue jadinya jelek. Itu jelek dalam pandangan dunia. Tetapi kalau kalian perhatikan baik-baik, Alkitab tidak pernah menyampaikan bahwa kita hanya dilihat dari bungkus luarnya. Karena Alkitab berkata, Tuhan penciptamu berkata, engkau berharga di mataku. Teman-teman, adik-adikku, ingat baik-baik ya. Tuhan yang menciptakan setiap orang unik dan berharga. Karena itu nanti besok kita pelajarin lagi ya. Gimana relasi dengan orang lain. Nanti besok Kak Alex ajarin juga sama teman-teman ya. Dan ingat baik-baik. Kalau Tuhan yang mencipta, ingat Tuhan tidak iseng tadi ya Kak Alex bilang ya. Oh, nggak ada mainan lah bikin Alex. Enggak. Tuhan kita bukan Tuhan iseng kayak kamu gitu ya. Lagi nggak ada kerjaan, gangguin adik. Sampai nangis nanti. Mak gitu ya. Ini adik yang salah gitu ya. Kadang-kadang kita seperti itu. Perhatikan di Yesaya 43. Kalau kalian turun beberapa ayat. Tadi kita baca ayat berapa? Ayat 4 ya, Yesaya 43 ayat 4. Turun sampai ke ayat 7. Kalian akan ketemu ayat ini. Coba kalian baca ya, walaupun semua mic-nya ditutup ya. Kita baca tapi bersuara supaya papa mama yang ada di dekat situ tahu. Oh, lagi retret nih baca ayat ya. Ayo kita baca sama-sama ya. 1, 2 ya. Yesaya, dari alamat ayatnya ya, dibaca ya, ulang-ulang. 1, 2 ya. Yesaya 43 ayat 7. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Wow. Tuhan ciptakan kita untuk apa? Untuk kita bunuh diri. Untuk kita, ya gue gak peduli lah hidup gue jelek gitu ya. Untuk menghina-hina diri. Enggak. Tuhan ciptakan, dikatakan yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Alex mau ingatkan kita. You were made by God. And for God. And until you understand that, your life will never make sense. Makanya kalau ada anak-anak yang gak jelas tujuan hidupnya, dari pagi sampai pagi main game mulu, gak tahu nanti besok mau ngapain, bodo amat, sama papanya jutek, sama mamangnya jutek, sekolah juga seadanya, ya hidup cuman begitu-begitu aja. Kalau kamu mengerti bahwa you are made by God and for God, you will never do the same again. Teman-teman, kenapa kita special in God's eyes? Kita bisa berkata, I am special not because what others people say, but because to whom I belong to. Kita itu berharga bukan apa kata orang, tapi karena kita ini milik siapa? Kita miliknya Tuhan, coy, ya. Kita bukan miliknya dunia ini, kita bukan apa yang dikatakan dunia ini. So for a season, maybe you forgot. You forgot who you are, ya. Tetapi kalau kita ingat, even myself, I don't belong to me. I belong to God. So your identity and your purpose come from God. Ya, kalau tadi kalian udah kenal dirimu, lihat dirimu, aduh aku gak terlalu suka bagian ini di hidupku, aku gak suka ini. Tapi now, kamu bisa belajar lebih dalam. Your identity and purpose come from God. Karena Tuhan yang ciptakan kamu.
Nah, sekarang kita mesti meresponi ya. Kak Alex ajak kita lihat sebentar. What should be your response? Gimana respon kita dong? Kalau kita ini adalah katanya sangat berharga, Tuhan menerima kita apa adanya, Tuhan mengasihi kita apa adanya. Ya sudah, bagaimana sikap kita yang seharusnya? Kak Alex mau mulai dengan sikap yang salah dulu. Jangan punya sikap kayak begini ya. Sikap yang salah itu kayak apa? Nah, ini nih sikap yang salah. Suka membandingkan diri sama orang lain. Teman-teman, memang kita tuh hidupnya bersama-sama. Itu kan Tuhan ciptakan ya. Tapi ingat, Tuhan tidak ciptakan kita untuk bandingin diri sama orang lain, lalu kemudian ngasihanin diri. Tuhan, enak banget dia naik jet, naik roket. Gue naik tangga doang, Tuhan. Dia bahkan lebih maju, aduh Tuhan. No, never do that. Jangan membandingkan diri. Don't compare yourself to others. You are unique. Kamu unik. Dan keunikanmu, kamu gak ada duanya. Makanya kamu dikasih nama sama Tuhan. Tuhan mengasihimu. Kamu seperti biji matanya. Kalau kamu membandingkan diri. Alex sudah cari-cari di Alkitab ya. Ternyata di Alkitab tuh gak ada loh ayat membandingkan dirilah dengan orang lain. Gak ada. Yang ada adalah teladanilah. Jadi misalnya ya, saya lihat teman yang rajin, ya udah saya juga teladani, saya terpacu jadi juga rajin, gitu ya. Tapi jangan compare. Kenapa? Karena apa yang Tuhan kasih sama kamu beda sama yang Tuhan kasih sama dia. Ingat baik-baik. Do not compare, tapi kamu bisa meneladani. Kamu bisa jadi orang yang menyemangati diri waktu lihat orang lain. So when you look at others, do not even compare yourself, but learn from others what you can do for yourself. Jadi ingat ya, beda ya antara compare. Karena kalau compare itu, teman-teman, ini jadinya begini ya. Kita tuh mandang dirinya nggak tepat. Bagaimana memandang diri? Kalau kita nggak tepat memandang diri, kalau kita lihat, wih gile, gue bisa ini, bisa ini, bisa ini. Masa dia nggak bisa ini, nggak bisa ini, nggak bisa ini. Kita jadi sombong. When you compare yourself to others, if you have many things and others don't have it, then you think you are better than others. But at the same time, kalau kamu ternyata tidak punya apa yang orang lain punya, kamu akan menjadi self-pity. Ih, enak banget ya dia punya ini, dia bisa itu. Aduh, nilai mathnya bagus banget. Aduh, nilai ininya bagus banget. Aduh, aku nggak gitu. Akhirnya kamu memandang diri rendah. Jadinya minder. Maka stop. Stop comparing yourself. Bukan itu yang Tuhan mau buat hidupmu. Ya. Betul, Tuhan ciptakan kita berbeda-beda. So, thanks God untuk apa yang Tuhan berikan buat kita. Ya. Nah, jadi ini sikap yang tidak boleh kita miliki. Buang jauh-jauh. Stop comparing yourself. But learn from others. If they are better than you, you need to even help yourself, ya. To be more and more like what God wants you to be. Ya, jadi stop comparing yourself. Teman-teman, comparing itu nggak pernah seneng deh. Kita lihat nilainya bagus, kita nggak bisa tidur. Bodoh amat kan ya? Dia yang nilai bagus, kita nggak bisa tidur. Kita lihat keluarga orang, ih enak ya papanya di rumah mulu. Papa gue jarang di rumah. Ih enak mamanya ya. Ih enak mamanya bisa diajak cerita. Mama gue kadang-kadang susah banget mainnya HP mulu gitu. Kadang-kadang akhirnya kita comparing and we never satisfied. Orang yang senantiasa comparing itu hidup dalam self-pity. Terus mengasihani diri. Dan di sisi lain dia bisa jadi sombong luar biasa. Waktu dia lihat, weh saya punya loh, lu nggak punya. Tapi yang kedua, bagaimana sikap yang seharusnya? Ini yang harus dibuang ya. Comparing yourself, buang itu. Maka yang mesti kita miliki adalah self-acceptance yang baik. Ya, accept yourself. Tuhan aja bilang kamu berharga, masa kamu bilang dirimu nggak berharga? Kadang-kadang kita yang suka merendahkan diri ya. Merendahkan diri dalam arti yang negatif. Emang gue bodoh. Emang papa mama gue begini. Emang keluarga gue begini. Emang gue pokoknya akhirnya, oh ya memang akulah orang paling malang di dunia. Kok jadinya begitu? Accept yourself. Apa maksudnya? Nah ini butuh ya. Kalian dalam anak remaja, pertumbuhan kedewasaan kalian harus masuk kepada self-acceptance yang baik. Apa itu self-acceptance? Jadi sebenarnya dalam sesi-sesi ini,
Bapak Ibu guru sudah nolong ya dari tadi pagi. Kalian belajar apa itu self-acceptance. Self-acceptance, bahasa Indonesianya penerimaan diri, merupakan sikap positif terhadap dirinya sendiri. Berarti ia dapat menerima keadaan dirinya secara tenang dengan segala kelebihan dan kekurangan. Nah, jadi ingat ya, ini definisi self-acceptance dalam pemahaman psikologi saat ini. Tapi Kak Alex mau ajak kita lihat, sebenarnya kalau self-acceptance, apakah kemudian kita jadi, ya udahlah, emang aku begini, emang aku bodoh matnya, ya sudahlah. Nah, nggak gitu juga. Orang yang punya self-acceptance, apalagi kalau dia sudah di dalam Tuhan, dia punya daya juang untuk menjadi lebih baik. Kenapa? Dari mana itu? Jadi kalau dunia bicara self-acceptance, menerima diri, maka jangan menerima diri lalu kemudian jadi tidak berubah. Ada orang begitu. Emang saya pemarah, mau apa? Inilah diri saya. Emang saya pemarah, emang saya suka nyontek, mau apa? Inilah saya. Lalu, I accept myself. Itu mah namanya bukan self-acceptance. Itu akhirnya, itu self-pity sebenarnya. Mengasihani diri karena nggak mau berubah. Orang yang punya self-acceptance, perhatikan kalimat Kak Alex ya. Orang yang punya self-acceptance dengan baik di dalam Tuhan akan memacu dirinya menjadi lebih baik. Ya, kita lihat teman kita. Jangan compare. Tapi matnya bagus. Saya matnya kurang bagus. Tapi apa yang saya bisa pelajari? Mungkin saya nggak bisa jadi seperti dia. Dia memang otaknya mungkin Tuhan kasih lebih pintar dari saya. Tapi saya bisa teladani kerajinan dia. Kalau guru ngajar, dia open cam, dia lihat, dia perhatiin. Kayaknya dia ikut mencatat. Yang bisa kita teladani, itu tuh yang dari teman kita. Sehingga jangan gini, memang saya bodoh mat, ya sudahlah. Kamu nggak berubah itu namanya. Kamu tetap menerima diri, tapi kemudian tinggal dalam citra diri yang buruk. Bukan begitu yang Tuhan mau, teman-teman ya. Nah, coba lihat. Ada kalimat yang Kak Alex nikmati waktu persiapan. Nah, kalimatnya begini. God loves us just the way we are. Jadi Tuhan tuh mengasihi kita, dia terima kita. Tetapi, but He loves us too much to leave us that way. Jadi Tuhan tuh nggak mau kita gitu-gitu aja. Tuhan mengasihi kita apa adanya, tapi Tuhan tidak membiarkan kita hanya begitu-begitu saja. Kira-kira terjemahan Indonesianya begitu ya. Jadi ternyata Tuhan ketika memerintah kita, terima dirimu, tapi pacu dirimu. Terus lebih baik. Terus jadi lebih baik. Because God loves you too much to leave you just that way. Jadi jangan gara-gara self-acceptance. Emang saya jelek matnya. Emang saya jelek nih pelajaran BI-nya bahasa Indonesianya. Emang saya jelek nih Inggrisnya. Lalu udah, ya sudahlah saya jelek. Itu mah bukan self-acceptance, nggak begitu ya. Orang yang mengerti identitasnya di dalam Tuhan, dia pasti akan berkata, Tuhan, I want to give the best for you. Oke? Nah, karena itu ada doa yang menarik ya. Ini namanya serenity prayer. Kak Alex coba jelaskan ini untuk menutup bagian ini ya. Jadi ada yang namanya doa mohon kebijaksanaan. Wah, kira-kira serenity itu terjemahannya kebijaksanaan atau hikmat ya. Nah, doanya menarik. God, grant me serenity. Tuhan berikan aku hikmat to accept the things I cannot change. Courage to change the thing I can. And wisdom to know the difference. Wih, coba lihat lagi nih. Kalau ini sekalian ngetes Inggris, mau gimana nih? Inggrisnya bisa paham nggak? God, jadi doanya Tuhan, grant me the serenity. Berikan aku kebijaksanaan. To accept the things I cannot change. Kalau nggak bisa diubah, maka harus diapain? Diterima. Keberanian, courage to change the thing I can. Mengubah, berani untuk mengubah apa yang harus kuubah. Dan hikmat Tuhan supaya aku bisa membedakan. Wah, ini doanya ditulis oleh Ronald Niebuhr ya. Dalam sejarah ini nama yang biasanya dikaitkan dengan doa ini. Reinhold Niebuhr maksud saya.
Jadi ini kalau bahasa Indonesia ya, Tuhan berikan saya ketenangan di hati. Jadi serenity ada yang terjemahkan ketenangan, kebijaksanaan, ketenangan di hati untuk menerima apa yang tidak bisa diubah. Kalau nggak bisa diubah, maka kita terima. Kalau bisa diubah, ya ubah. Punya keberanian untuk mengubah. Dan hikmat untuk membedakan. Ini bisa diubah nggak? Ini bisa diubah nggak? Nah, coba nih Kak Alex ajak kita mikir sebentar. Apa hal-hal dalam hidup yang tidak bisa diubah? Kalau nggak bisa diubah, apa kalimatnya tadi? Tolong aku menerima, ya. Karena kamu nggak bisa ngubah. Contoh apa? Jenis kelamin. Kamu bilang, tapi kan bisa pergi sekarang operasi kelamin. Poinnya Kak Alex adalah, itu kan Tuhan yang kasih. Jadi maksudnya sebenarnya nggak usah diubah ya, karena Tuhan sudah kasih begitu. Jadi jenis kelamin. Jadi kalian nggak bisa tuh, Tuhan saya nggak mau jenis kelaminnya ini. Oh, pokoknya saya doa puasa 1 bulan, siang malam doa, Tuhan ganti jenis kelamin saya. Begitu amin, tetap aja jenis kelaminmu ya. Itu nggak bisa diubah. Karena Tuhan sudah kasihnya begitu. Apalagi yang nggak bisa diubah? Yang harus kamu belajar menerima adalah orang tua, keluarga. Kamu nggak bisa pilih siapa mamamu, siapa papamu. Ada yang pesen dulu nggak? Oh, dulu saya pesen Kak sama Tuhan. Minta, Tuhan papa saya yang ini dong, mama saya yang ini. Jadi banyak anak remaja sekarang suka kesel sama orang tuanya, suka kesel sama keluarganya. Malu mulai, kenapa Tuhan saya lahir di keluarga ini? Tuhan kenapa? Tuhan kenapa? Lah teman-teman, harusnya kamu mulai berpikir, Tuhan kenapa engkau lahirkan di keluarga ini? Beda dong sikapnya ya. Tuhan tolong aku menerima. Inilah papaku. Papaku nggak sempurna. Inilah mamaku. Inilah cici kokokku. Inilah dedekku ya. Itu juga nggak bisa diubah ya. Urutan lahir. Siapa yang jadi koko, siapa yang jadi cici, siapa yang jadi dedek. Nggak bisa kan? Atau ada yang gitu ya. Oh, pokoknya saya lagi kesel sama cici. Saya doa nih sama Tuhan. Supaya begitu, amin, cici jadi dedek. Nggak bisa. Teman-teman belajar menerima yang tidak bisa diubah. Apalagi nggak bisa diubah. Suku ras. Tuhan, saya orang Inggris dong, Tuhan. Orang Inggris doa begitu, amin. Orang Batak, ya. Orang Chinese, gitu ya. Jadi kita nggak pernah bisa milih. Nah, kalau yang nggak bisa kita pilih, ya kita terima. Puji Tuhan, saya orang Chinese. Saya orang Batak. Saya orang Manado. Saya orang Indonesia. Puji Tuhan. Jangan nyesel. Harus belajar terima. Karena kalau kamu komplain sama siapa nih? Tuhan kan? Tuhan kenapa gue cowok? Tuhan kenapa gue cowok? Akhirnya di keluarga kayak gini lagi. Terus jadi dedek lagi, bukan jadi cici koko gitu ya. Kenapa ini saya suku ini gitu ya. Nah, apalagi yang nggak bisa diubah. Sebenarnya kalau kalian daftarin nanti Kak Alex ya, ada 10 hal katanya yang nggak bisa diubah. Nanti cari lagi lanjutannya. Ini juga termasuk nggak bisa diubah ya, golongan darah gitu ya. Ya, kita kan nggak bisa ngubah ya, dan seterusnya. Nah, jadi yang tidak bisa diubah, diterima. Nah, yang bisa diubah apa? Coba. Yang bisa diubah apa? Yang bisa diubah misalnya kebiasaan yang buruk itu bisa diubah. Bangun pagi nggak pernah beresin tempat tidur. Terus saya self-acceptance nih Kak. Ya emang saya begitu, ya sudah. Lah, itu bisa diubah. Makanya jangan ngotot. Jadi yang lucunya manusia gitu ya. Yang nggak bisa diubah, mintanya diubah. Yang bisa diubah malah nggak mau berubah. Kebiasaan buruk, guru ngajar matiin cam. Gurunya bingung ngomong sama tembok gitu ya. Itu sebenarnya kan kerinduan supaya kita sama-sama belajar. Itu kan kebiasaan, ayo bangun gitu ya. Aduh lagi males nih, pengennya dengerin sambil selonjoran. Tapi ya udah, saya mau mengubah kebiasaan itu. Kebiasaan buruk ya diubah. Sifat yang buruk, suka ngusulin adik, suka ngambil duit papa mama, suka apa, itu kan kebiasaan atau sifat yang buruk. Ini semua tercampur lah ya. Dan itu kan kalau lama-lama jadi karakter yang buruk. Ini semua bisa diubah. Jangan bilang, emang gue pemarah, mau apa? Kenapa? Papa gue pemarah, mama gue pemarah, jadi gue juga pemarah. Wah, pembantu semua dimarahin di rumah. Kenapa? Emang gue pemarah. Itu bisa diubah. Ya. Jangan senang menjadi orang yang kelihatan kayak, oh ya saya begini ya, memang saya begini dari sananya. Itu bukan self-acceptance, itu itu orang yang tidak mau berubah ya. Jadi, dan seterusnya, kalian bisa tambahin lagi ya. Nah, Kak Alex mau ingatkan kita, terus kita mau berubahnya kayak apa? Ingat teman-teman, ingat untuk terus bertumbuh. Kita itu harus semakin serupa Yesus. Harus makin menunjukkan buah roh di dalam hidup kita. Karena itu saya tutup dengan kesimpulan dari Pendeta Max Lucado ya.
Dia pakai kalimat tadi. Sekarang kalian lihat ya. Dia bilang begini. God loves you just the way you are. But He refuses to leave you that way. He wants you to be like Jesus. Tuhan mau adik-adikku kita semua makin seperti Kristus. Kak Alex rindu setelah belajar ini, kita jadi ngerti ya. I am special in God's eyes. Kenapa? Karena Tuhan ciptakan saya. Kalau Tuhan ciptakan saya, maka bukan apa kata dunia yang penting. Apa kata Tuhan. Dan Tuhan bilang aku berharga. Puji Tuhan. Bagaimana sikapku? Saya tidak boleh bandingin diri sama orang lain. Bukan itu sikap yang Tuhan mau. Saya harus terima diri saya. Tapi terima diri itu bukan berarti yang jelek pun diterima aja. Ya sudah, saya pemarah, saya pemabok, saya pemalas, saya suka nyontek, saya suka nyolong duit di rumah. Itu harus diubah. Because God wants you to be just like Jesus. Jadi kalau kita tutup sesi ini ya, Kak Alex mau ajak kita sama-sama yakini kita spesial. Nah, apakah bisa adik-adikku semua? Ini kita agak ribut aja ya. Coba semua buka mic-nya. Buka mic-nya semua. Kita mau ngomong sama-sama. Apakah bisa Bapak Ibu? Kita bikin agak rame aja di akhir ya. Coba kalau mic-nya bisa kalian buka. Kita sama-sama mau bilang ya. Jadi waktu Kak Alex bilang, "Are you special?" Ya, kalau Kak Alex bilang begitu, kalian ganti pakai namamu masing-masing. Misalnya namamu siapa? Nathanael ya. Nathanael special in God's eyes. Gitu ya. Nah, jadi ya kalau saya gitu ya, harusnya saya Alex special in God's eyes ya. Oke, tapi jangan ganti, nanti kalian pakai nama Kak Alex lagi. Oke, sekarang coba semua buka mic-nya. Pada waktu Kak Alex sebutkan atau bertanya, "Are you special?" Kalian jawab dengan nama kalian. Kalian jawab dengan kencang, dengan tegas. Sebutkan namamu, lalu special in God's eyes. Ya? Ayo, tes dulu ya. Ini bagian terakhir. Silakan. Mic-nya bisa dibuka. Jadi sama-sama, nggak apa-apa ya, benturan. Tapi kan namanya beda-beda ya. Oke. Let me ask you this question. Oke, Ethan? Yes? Ya? Ethan kenapa? Bisa ya? Kita coba ya. Ya, Kak Alex coba ya, sama-sama. Oh, oke. Oh, nggak bisa open kamera ya. Oke. Saya tanya ya. Kalian langsung jawab dengan nama masing-masing. Are you special? Jawabnya itu aja ya. Jawabnya pakai namamu ya. Kalau misalnya Kak Alex itu ditanya orang, "Are you special?" Alex special in God's eyes. Jadi sebutin namamu ya. Oke, jadi Kak Alex ulangi lagi ya. Sorry, yang atasnya agak disturbing ya. Karena jangan kalian, nggak usah baca yang atasnya ya. Oke, saya tanya lagi. Terakhir kali nih sebelum kita tutup doa. Are you special? Yeay. We are special in God's eyes ya. Ayo kita berdoa sama-sama ya menutup sesi ini. Tuhan, terima kasih banyak kami boleh belajar firman-Mu. Kami boleh diteguhkan bahwa Tuhanlah yang paling mengasihi kami. Dan Tuhan menciptakan kami dengan tujuan supaya kami hadir dalam dunia ini menjadi alat kasih karunia-Mu di tengah-tengah dunia ini, menghidupi apa yang menjadi tujuan Allah. Terima kasih buat sesi ini. Kami bersyukur dan menyerahkan waktu ke depan, waktu kami akan istirahat dan melanjutkan sesi. Tuhan juga yang memimpin, Tuhan yang memberkati. Sekali lagi kami bersyukur. Kami special in God's eyes. Dan itulah yang Tuhan nyatakan bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.